Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Clara Abigail Storus. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Clara Abigail Storus. Saya akan mempresentasikan mengenai siklus air. Langsung aja kita masuk, yaitu siklus air. Nah, siklus air atau siklus hidrologi atau daur air yang dikenal juga dengan istilah siklus air adalah sirkulasi air yang menggambarkan pergerakan molekul air atau H2O dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air di bumi yang disebut siklus. Nah, jadi ada 3 proses utama siklus air atau siklus hidrologi. Yang pertama yaitu evaporasi atau transpirasi. Jadi istilah evaporasi ini digunakan untuk menunjukkan proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, danau, dan badan air lainnya. Sedangkan transpirasi merupakan pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Pada prinsipnya, keduanya sama karena merupakan proses perubahan zat cair menjadi gas yang akan berkumpul di atmosfer. Nah, tahap yang kedua yaitu adalah kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair atau kita kenal dengan istilah pengembunan yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Pada siklus hidrologi, kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Akibat adanya kondensasi, air akan berkumpul membentuk awan hitam yang siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuh. Nah, yang ketiga yang dinamakan adalah presipitasi. Presipitasi merupakan produk dari kondensasi. Presipitasi dapat terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang berbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Ketika awan tidak mampu menampung banyaknya air yang terbentuk, maka air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Nah, jadi air akan turun dalam bentuk salju ketika suhu berada di titik beku 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit. Karena rendahnya suhu ketika musim dingin, uap air di atmosfer akan terkondensasi menjadi es yang padat tanpa melalui tahap cair. Nah, kristal es yang terbentuk akan menyerap dan membekukan uap air tambahan dari udara di sekitarnya menjadi kristal salju yang kemudian jatuh ke bumi. Nah, selain ketiga istilah yang menggambarkan proses daur air yang telah kita bahas di atas, ada beberapa istilah lain yang perlu kita ketahui untuk lebih memahami proses yang terkait dengan siklus hidrologi. Yang pertama adalah intersepsi. Nah, jadi air hujan terjebak di atas tanaman, kemudian menguap sebelum mencapai tanah. Nah, yang kedua ada namanya siklus adveksi. Awan berbentuk menjadi tempat lain karena bantuan angin. Nah, terus ada yang dinamakan runoff, yaitu air bergerak di darat dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian ada namanya juga infiltrasi, yaitu air meresap ke dalam pori-pori tanah. Nah, selanjutnya kita bahas macam-macam siklus air ya. Nah, siklus air itu terbagi menjadi 3. Ada siklus pendek, sedang, dan panjang. Yang pertama yaitu adalah siklus pendek. Siklus air pendek diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami kondensasi yang akan membentuk awan. Awan yang tak mampu menahan beban air mengalami Nah, kita ulangi. Yang pertama adalah siklus pendek. Siklus air pendek diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami kondensasi yang akan membentuk awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi dan terjadi hujan sehingga air jatuh kembali ke laut. Nah, selanjutnya itu dinamakan dengan siklus sedang. Nah, seperti yang terjadi pada siklus pendek, siklus sedang terjadi ketika air laut menguap. Yang membedakannya adalah uap air akan terbawa oleh angin menuju daratan di ketinggian tertentu. Uap air mengalami proses kondensasi menjadi awan. Awan kemudian
jadi hujan yang jatuh di daratan, meresap ke dalam tanah, sebagian akan diresap oleh akar tumbuhan, sebagian lagi akan terbawa aliran air permukaan seperti sungai dan parit. Air akan melewati berbagai macam saluran-saluran air yang akan membawanya kembali berakhir ke laut. Nah, siklus yang ketiga yaitu namanya adalah siklus panjang. Siklus panjang diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut. Awan yang terbentuk dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di area daratan. Nah, awan yang terbentuk tadi bergabung dengan uap air yang berasal dari evaporasi danau dan sungai, serta transpirasi tumbuhan karena dipengaruhi ketinggian tempat. Uap air mengenai lapisan udara dingin dan berubah menjadi salju, sehingga terjadilah hujan salju saat musim dingin, dan juga membentuk bongkahan es di pegunungan tinggi. Nah, bongkahan es di pegunungan ini akan meluncur ke tempat lebih rendah akibat gaya gravitasi bumi. Nah, bongkahan es yang meluncur karena gaya gravitasi ini disebut gletser. Gletser yang kena suhu tinggi kemudian mencair dan mengalami melalui perairan darat yang akan kembali ke laut. Nah, jadi dia itu tadi siklus air yang sudah kita bahas. Di sini saya akan ada memaparkan yaitu gambaran mengenai siklus air. Nah, dari tahap-tahap yang kita baca tadi, ini adalah gambarannya ya teman-teman. Semoga memahaminya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.